Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak yakin semua kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, maka mengharuskan kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara online. Maka mulai hari Minggu 27 Februari 2022 dan beberapa waktu ke depan, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan kakak yakin walaupun ibadah dilaksanakan secara online tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam kita melaksanakan ibadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan melaksanakan peribadatan online. Dan Kak Cama yakin dan percaya bukan karena kuat dan hebatnya kita sebagai manusia, tetapi karena cinta dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita akan memulaikan peribadatan kita dan Kak Cama minta buat adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada, tetap beribadah dengan tenang, fokus karena kita akan beribadah untuk memuji Tuhan. Untuk mengawali peribadatan kita di pagi hari ini, kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar memburu. Sekali lagi kita akan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ada sukacita yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang sampai saat ini nafas kehidupan masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati peribadatan kami di pagi hari ini, dari awal hingga berakhirnya, kiranya hanya mau jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Masih ada sukacita di pagi hari ini? Sekali lagi kita akan mengangkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Tuti. Kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Firman Tuhan di pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Tuti. Dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Amin. Pasti kita dahsyat dan luar biasa karena kita selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Walaupun ibadah di saat ini, di hari ini harus dilaksanakan di rumah masing-masing oleh karena pandemi, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Kita akan mendengar, membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Tetapi Kak Tuti mau lihat dulu. Adik-adik di rumah sudah siap berdoa?
Ya, mari ambil sikap yang baik, duduk dengan sopan, lipat tanganmu, tunduk kepala, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Sudah siap berdoa? Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah sekolah minggu yang walaupun harus dilakukan dari rumah masing-masing, tetapi itu sungguh tidak mengurangi sukacita anak-anakmu untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dalam ibadah kami di minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca bagian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak. Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami semua untuk dapat mengerti, memahami, dan bahkan pun melakukan setiap perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita membuka dalam Injil Matius pasal 25 yang akan kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Buka Alkitabmu, Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan kita akan membaca bagian Alkitab ini secara bersama-sama. Tapi sebelum itu mohon izin, Kak Tuti mau pakai kacamata dulu. Ya, sudah siap semua? Ya, mari bersama kita membaca firman Tuhan dengan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita mulai. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih, cerita firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini menggambarkan tentang bagaimana keadaan kita manusia di dalam penantian akan kedatangan Tuhan.
Tentu untuk menanti atau menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam penantian kedatangan Tuhan? Apakah kita harus duduk diam saja, berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa? Dari cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita belajar. Yang pertama adalah kita harus sabar dalam menanti waktu kedatangan Tuhan. Sabar bukan berarti kita hanya duduk berpangku tangan, bermalas-malasan tanpa melakukan apa-apa. Tetapi kita harus menjadi sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Ketika mereka datang menghadiri perjamuan kawin, ketika mereka diberikan tugas untuk menyongsong kedatangan sang mempelai, maka mereka datang dengan tidak hanya membawa pelita, tetapi juga mereka membawa minyak dalam buli-buli sebagai persediaan. Karena mereka tidak tahu mempelai itu kapan akan datang, tetapi mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Itu sebabnya mereka disebut dengan gadis-gadis yang bijaksana. Sementara 5 gadis yang lain, mereka tidak mau repot. Mereka datang ke perjamuan kawin hanya dengan membawa pelita. Pelita tanpa minyak, maka pelita itu tidak akan pernah menyala. Karena mereka tidak mau repot, maka mereka hanya membawa pelita tanpa persediaan minyak. Sehingga ketika mempelai itu datang, pelita mereka hampir padam dan mereka tidak mempunyai persediaan minyak. Artinya adik-adik, selama dalam masa penantian ini, kita harus melakukan persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya adalah kehidupan kita. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Mari datang bersekutu kepada Tuhan. Mari datang mau belajar firman Tuhan. Memahami firman Tuhan. Mau ditegur, mau dibentuk oleh firman Tuhan sehingga kita semakin hidup dekat, mengenal Tuhan, dan kita menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kemudian hal yang kedua adik-adik, dalam masa persiapan ini kita pun mau berlaku sebagai anak-anak yang taat, menghormati dan menghargai orang tua kita di rumah. Papa, mama, oma, opa yang adalah wakil Tuhan kita di dunia. Kita harus menghormati, mengasihi mereka, mengikuti setiap nasihat dan apa yang mereka perintahkan untuk kita. Kita mengasihi kakak adik kita, saudara-saudara kita, sesama kita, tolong menolong yang pada intinya bahwa kita melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Setia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Setia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita ketika kita ada di sekolah. Datang tepat pada waktunya, tidak terlambat. Melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan terutama ketika kita kembali ada di masa pandemi. Kita kembali dibatasi oleh setiap batasan-batasan yang kembali diberlakukan. Saat ini kita harus kembali beribadah dari rumah. Mungkin di sekolah kita juga harus belajar dari rumah masing-masing. Kita harus tetap setia, walaupun hal yang sulit untuk kita alami. Kita tetap setia melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Kita tetap setia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang murid di sekolah. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan senang ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti 5 gadis bijaksana. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, maka Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Sebagai anak-anaknya yang setia, yang melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ada protokol kesehatan yang kembali harus kita lakukan. Kita harus setia dan taat melakukan semua itu. Karena semua itu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, menjaga kesehatan orang-orang yang kita kasihi, pun menjaga kesehatan sesama kita.
Bagi teman-teman, adik-adik yang berusia 6-11 tahun, ayo vaksin. Jangan takut untuk divaksin. Karena semua itu dilakukan untuk kesehatan kita. Ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Apa ayo? Masih ingat? Apa yang pertama? Iya? Oh iya, memakai masker. Makanya kakak-kakak pengasuh yang ada di dalam gedung ibadah tetap menggunakan masker. Karena masker itu akan menjaga kita, meminimalisir virus kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Hal yang kedua, iya benar, yaitu mencuci tangan. Ketika kita melakukan setiap aktivitas, jangan lupa mencuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah benar, menjaga jarak. Mari kita lakukan semua protokol kesehatan kita. Dan mari kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Mari bersama Tuhan kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana. Yang dapat menilai segala sesuatu. Yang dapat mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin adik-adik. Terpuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tuti. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Kak Tuti dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Dan kemanapun adik-adik melangkah dapat dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita angkat pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalah Yesus luar biasa, syalah Dia Raja segala raja. Syalah memanggilku menuai ladang, ya hanya anugerah semata. Syalah aku dipakai olehnya, syalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan berdoa syukur sekaligus doa persembahan dan doa pokok lainnya. Dan doa ini diminta kesediaan oleh Kak Ana. Dipersilahkan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, duduk yang tenang semuanya. Mana sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, yang senantiasa memberkati perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di saat ini. Meskipun dalam pertemuan ibadah kami di saat ini, kami dibatasi oleh karena pandemi di saat ini. Namun kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam setiap proses kehidupan yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk firman-Mu yang hendak mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa tetap setia kepada Tuhan, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana, agar kami peka untuk apa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, yaitu kami mampu menyenangkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan,
Firman-Mu itu boleh menjadi rema di hati kami dan boleh menjadi kekuatan, bahkan pedoman bagi kami semua dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memberkati kami semua, sehingga di saat ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Namun biarlah kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh terpakai dengan baik, guna untuk menopang penata layanan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih lagi di tengah-tengah jemaat-Mu, di keluarga besar Pelka Anak Gemis Jemaat Galilea Tapuang Tahuna. Dan ajarlah kami terus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi di saat ini, kami mengalami krisis karena pandemi ini. Dan di tengah krisis ini membuat kami tidak berdaya. Dan ketidakberdayaan ini membuat kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang lemah. Maka dari itu kami perlu Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami butuh Tuhan untuk senantiasa ada bersama-sama dengan kami, melewati setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga kekuatan, kesehatan, sukacita itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Memberkati para hamba-Mu yang sudah memberi diri dalam pelayanan di saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, pelayanan yang kami lakukan di saat ini, itu semua hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam kerendahan hati kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang membaharui kehidupan kami, agar senantiasa kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, doa yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dikembalikan kepada Kakak Camai. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung peribadatan kita di pagi hari ini. Untuk itu di akhir persekutuan kita di pagi hari ini, kita angkat pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hati
tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Kembali Bapa di surga, kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah online kita di pagi hari ini. Buat adik-adik yang ada di rumah, tetap patuhi protokol. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian kita sudah beribadah bersama di pagi hari ini. Dan kiranya firman yang boleh disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan ibadah sekolah minggu secara online hari Minggu jam 8 pagi. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.